Kita akan analisa power kelas H 2U 20 cm. Kita akan berikan wejangan soal kualitas sebuah power ampli itu bagaimana ya. Di sini kita akan bandingkan antara frekuensi 1 kilo, 4 kilo, 10 kilo, dan 15 kilo, dan 20 kilo. Jadi itu frekuensi yang sangat krusial ya. Tidak semua power mampu merespon frekuensi tersebut. Ada beberapa power yang, bukan beberapa, banyak sekali yang frekuensi 1 kilo sama 4 kilo sama 10 kilo sama 20 kilo itu tidak memiliki kekencangan yang sama, atau frekuensi tingginya contoh 4 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo itu ada yang mengalami penurunan watt yang sangat drastis ya. Jadi tidak memiliki watt yang sama. Kalau power tersebut, jika frekuensi tinggi tidak bisa mengeluarkan watt yang sama, itu artinya power nanti suaranya itu terkesan lebih tebal dan terkesan lebih soft ya, karena frekuensi tingginya dicut atau dipotong. Jadi tidak memiliki kekencangan yang sama karena wattnya terpotong jauh. Kita pakainya kelas H, ini kita pakai contoh yang kelas H 2U 20 cm. Kita main kelas H. Untuk voltase tingginya 120 volt DC, untuk voltase rendahnya pakai 60 volt DC. Di sini multimeter out speaker, yaitu ini out speakernya, multimeternya di sini, dan di sini adalah wattnya ya. Di sini adalah kotak osiloskopnya. Kita akan analisa dulu mulai dari 1 kilo. Tolong Anda dengarkan sampai penjelasan saya ini selesai agar bisa mendapatkan wawasan soal power ampli. Kita simulasikan dengan voltase segini mampu keluar berapa watt, dan nanti untuk frekuensi tertentu juga kita akan lakukan dengan simulasi mampu berapa watt dan apakah turun, apakah tetap wattnya. Tapi frekuensinya yang berubah, inputnya tetap sama ya. Kita pakai 710 mili atau 0,7 lah, kita bisa bilang seperti itu. Kita simulasikan. Untuk 1 kilo kita tunggu beberapa saat agar agar loadingnya mencapai watt yang, karena mencapai watt itu harus pakai loading ya, tidak spontan. Dengan tegangan sekian memiliki watt 77,5 AC dan wattnya 1500. Kita genapkan saja, ini frekuensi 1 kilo. Kita akan stop. Kita akan simulasikan frekuensi 4 kilo. Inputnya tidak kita rubah, inputnya tetap sama. Ini input. Frekuensi 4 kilonya, wattnya apakah berkurang, apakah tetap? Karena power ampli itu kualitasnya ada di situ ya. Jadi 1 kilo dan 4 kilo memiliki watt yang sama ya. Jadi sama-sama kenceng, sama-sama powerful, ini istimewa. Kita stop. Kita langsung pindah di frekuensi 10 kilo. Artinya power ini untuk mid-high sangat bagus sekali, untuk sub juga bisa. Kalau subwoofer kan tergantung watt speakernya ya, karena suplainya kecil, ini 120 ini kecil. Kalau untuk sub masih kurang bagi saya karena kecil. Kita simulasikan frekuensinya 10 kilo. Lihat ini 10 kilo, inputnya tetap di 710. 1 kilo, 4 kilo, 10 kilo apakah memiliki watt yang sama ataukah ada penurunan yang drastis? Kita tunggu beberapa saat untuk loading, karena semakin tinggi frekuensi loadingnya semakin agak membutuhkan waktu. 1 kilo dan 4 kilo tadi memiliki watt yang sama.
Ini 1 kilo dan 10 kilo kita anggap ada penurunan watt 5 watt. Ini sangat sangat wajar sekali karena cuma 5 watt itu tidak terasa ya. Kita karena ada yang bagian power itu mengalami penurunannya itu sampai 300 watt 200 watt, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi sama ya, cuma turun di 5 watt 10 kilonya. Kita langsung loncat langsung saja ke 15 kilo. Apakah turun drastis atau tidak wattnya? Jadi powernya ini layak disebut power handal di semua frekuensi. Kalau dibunyikan secara full range akan terkesan ngemit karena frekuensi tingginya itu sama-sama kenceng. Ini frekuensi 15 kilo. Kita lebarkan dulu osiloskopnya biar lebih kelihatan. 500 mengalami penurunan cuma 20 watt 19 watt. Lihat ini wattnya, ini out AC nya. Kalau simulasi seperti ini dia voltasenya tidak ada drop ya. Jadi kalau kita ambil drop itu kita kurangi sedikit saja, misal 10 AC atau 8 AC out. Untuk 1 kilo 4 kilo wattnya sama. Untuk 1 kilo banding 10 kilo mengalami penurunan 5 watt. Untuk 15 kilo mengalami penurunan 18 watt. Untuk 20 kilo apakah wattnya akan turun jauh atau tidak? Karena 20 kilo ini tidak dipakai ya, tidak masalah sebenarnya. Untuk 20 kilonya mengalami penurunan sekitar, sambil kita tunggu stabilnya. Jadi gainnya tetap tidak mengurangi. Mengalami 20 kilonya mengalami penurunan sekitar 40 watt. Ya, tadi kan 1500 dan ini 460. Jadi power ini sangat istimewa sekali. Frekuensi tingginya cuma turun di 50 watt. Tidak seperti power yang lain ya. Power yang lain itu bisa sampai 300 watt turunnya. Jadi bisa cuma selisih 1100 sampai 1500. Jadi sangat jauh sekali penurunannya. Kalau ini penurunannya sangat kecil. Kita tunggu sampai loading yang benar-benar loading ya, karena 20 kilo itu membutuhkan loading yang lebih lama. Frekuensi tinggi itu loadingnya lama, beda. Kenapa? Frekuensi tinggi itu lebih berat. Jadi menganalisa power itu seperti itu, tidak seolah-olah hanya didengarkan saja lalu bilang ini lebih tebal, ini lebih mantap, padahal power yang didengarkan lebih terasa, bassnya lebih terasa keluar, lebih terasa tebal. Itu sebenarnya frekuensi tingginya banyak yang dipotong, frekuensi tengah banyak yang dipotong. Jadi kekencangannya berbeda ya, karena outputnya pun mengeluarkan watt yang berbeda. Itu artinya outputnya banyak pemotongan karena wattnya pun berbeda di masing-masing frekuensi. Jadi ini frekuensi 20 kilo cuma terpotong 38 watt. Jadi 38 watt itu kalau untuk sound besar itu enggak terasa. Jadi bedanya sama sekali hampir tidak ada beda. Sangat presisi artinya. Jadi ini voltasenya, voltase high voltnya, voltase medium voltnya, ini out AC nya. Kalau simulasi itu tidak ada istilah drop. Jadi wattnya watt bersih ya, wattnya tanpa drop. Untuk power class 2U 20 cm ini positif dan negatif itu klipnya tidak bareng ya, dia lebih cepat yang positif, selisihnya sedikit cuma 1 AC, itu enggak masalah.
no problem. Kalau PCB ready, ada banyak 70 pieces kita ready ya. Kemarin sempat salah analisa, jadi PCB sudah terlanjur cetak banyak, stepernya salah sambung ya, nggak apa-apa. Terus kita lanjutkan simulasi lagi, kita cari mana yang keliru, ternyata harus ada yang dirubah, tapi PCB tetap bisa digunakan. Paham ya? Jadi ini perhatikan, sinyalnya masih sangat bagus, frekuensi 1 kilo sama frekuensi berapa sampai 20 kilo. 1 kilo sama 4 kilo wattnya sama, 1 kilo sama 10 kilo wattnya cuma selisih 5 watt, sama 20 kilo selisih kita anggap selisih 40 watt saja. Ini watt, ini voltase. Jadi power ini sangat istimewa sekali. Bagaimana kalau kita turunkan frekuensi, contoh di berapa ya? Tapi ini videonya sudah terlalu lama, jadi cukup ini saja. Ini sudah bisa jadi acuan bahwa menilai sebuah power itu jangan asal bicara. Kalau bukan bidangnya power, jangan bicara power. Nanti ditertawakan orang, karena banyak orang-orang yang pintar menilai sesuatu tanpa berkomentar ya, cukup senyum saja. Kalau bukan bidangnya jangan bicara, nanti tidak salah kaprah. Jangan copy paste lalu menyebarkan, itu juga nggak bagus, karena tidak mempunyai pegangan sendiri, tidak memiliki ilmunya sendiri. Percuma kalau copy paste. Jadi penjelasan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya tetap bertahan di kelas saya? Kelas saya tetap yang terbaik buat saya, itu ya. Kalau buat Anda ya terserah, karena itu kan pilihan. Kalau bagi saya itu kelas daya, untuk daya tinggi kelas itu tetap power terbaik, gitu intinya itu. Jadi power yang bagus itu mau daya tinggi mau daya rendah harus mampu mencapai frekuensi tinggi dengan watt yang sama. Oke, terima kasih. Cukup sekian.